Mereka belum pernah menemukanku, dan mereka tak akan pernah bisa. Mereka tidak pernah bisa melihatku, karena aku terlihat seperti ether di udara. Aku bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang datang dari neraka terpanas. Hai guys, gimana kabar kalian? Sebelum mulai, aku ingin tanya sesuatu kepada kalian. Sebelum kalian tidur, biasanya kalian udah mastiin kan kalau jendela udah ditutup, pintu udah kekunci, dan gerbang udah digembok. Buat kita semua, pasti kita mikir kalau suara ceklek dari gembok atau pintu yang udah dikunci memberikan rasa aman kepada kita. Kalau kita mau tidur, pasti kita udah mikir kalau rumah kita bakal aman dari penjahat atau perampok. Tapi gimana kalau aku bilang pernah ada satu masa di mana kunci pintu sekuat apapun atau gembok semahal apapun itu sama sekali nggak ada gunanya. Bayangin, kalian hidup di zaman itu, kalian udah mengunci pintu rapat-rapat, tapi di tengah malam, panel bawah pintu kalian dicongkel pelan-pelan dari luar. Ada seseorang, atau lebih tepatnya sosok pembunuh berantai berdarah dingin, yang masuk ke dalam rumah kalian dengan tujuan menghabisi kalian saat kalian sedang tidur. Yang paling gila dari semuanya, satu-satunya cara biar kalian selamat dari pembunuh berantai bukan dengan menelpon polisi, tapi dengan memutar lagu jazz dengan sangat kencang di rumah kalian. Gila kan? Kedengarannya seperti plot film trailer. Tapi pada nyatanya, ini pernah benar-benar terjadi guys. Sebelumnya makasih dari video ini. Kali ini aku akan membahas soal kasus X-Men of New Orleans atau Manusia Kapak dari New Orleans. Salah satu teror paling berdarah, paling aneh, dan paling melegenda di Amerika Serikat. Yang pelakunya itu belum tertangkap hingga detik ini. So gak lama-lama, let's get to the story. Kita mundur ke New Orleans pada tahun 1918. Kotanya tuh lagi penuh dengan imigran Italia, terutama pada daerah Sisilia. Tapi kenapa banyak banget imigran Italia pada zaman itu? Nah, kita mundur ke zaman setelah Perang Saudara Amerika selesai. Nah, kan pas itu perbudakan itu kan sudah dihapuskan ya kan? Para tuan tanah dan para bos-bos perkebunan besar itu kehilangan tenaga kerja gratisan mereka guys. Nah, mereka ini butuh banget namanya pekerja yang mau dibayar dengan sangat murah. Nah, di waktu yang sama, di Italia, khususnya daerah selatan kayak Sisilia, kondisinya itu lagi susah banget. Banyak orang miskin yang pengen cari penghidupan baru ke Amerika. Kembali ke laptop, imigran Italia ini bekerja keras dan menabung mati-matian demi membuka usaha guys. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya sukses membuka toko kelontong di sudut-sudut jalan. Tapi ya gitu deh guys. Namanya juga pendatang yang sukses. Warga lokal pun akhirnya sinis. Tambah lagi, rasisme itu lagi kencang-kencangnya. Orang-orang Italia ini sering direndahkan, dipanggil sebagai sebutan kasar, bahkan sering dicurigai sebagai anggota mafia atau geng Black Hand. Well, semacam komplotan lintas darat gitu deh. Nah, di tengah kota yang suasananya ini lagi gak enak dan penuh dengan prasangka, tiba-tiba aja teror dimulai. Pada bulan Mei 1918, di tengah malam yang sepi, sepasang suami istri keturunan Italia bernama Joseph dan Catherine Maggio lagi tidur pulas-pulasnya di rumah mereka yang nyambung sama toko kelontong. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk, dan orang ini guys, cara masuknya itu khas banget. Dia gak dobrak pintu. Dia nyongkel panel di bawah pintu belakang pakai pahat, terus merayap masuk ke dalam rumah. Kalau merayap jadi kayak cicak dong. Kita pakai aja mengendap-endap. Dan gilanya, si pelaku ini nggak bawa senjata dari rumahnya guys. Literally, dia modal nekat doang. Dia masuk, terus keliling rumah korbannya buat nyari senjata milik si korban. Di kasus keluarga Maggio ini, si pelaku menemukan kapak milik Joseph. Dan kalian bisa tebak dong, apa yang terjadi selanjutnya. Joseph dan Catherine dibanslai di kasur mereka menggunakan kapak milik Joseph guys. Tenggorokan mereka disayat, susuran di mana-mana. Terus pelaku gimana? Dan si pelaku, dia naruh kapaknya yang berlumuran darah gitu aja di TKP guys. Terus dia kabur lewat pintu yang sama dari yang dia masuk. Nah, kejadian itu pastinya langsung bikin gempar seisi New Orleans. Komunitas Italia melakukan setengah mati. Bahkan bapak-bapak di sana sampai nggak pada tidur semalaman, bawa senapan buat jaga-jaga di depan pintu rumah. Polisi awalnya mikir, paling ini urusan mafia nih.
balas dendam antar keluarga. Soalnya barang-barang berharga seperti duit di kasir gak ada yang diambil sama pelakunya. Logikanya kalau ini maling, pasti uang di kasir itu udah diambil dong. Tapi ini murni cuma mau ngebunuh orang guys. Tapi teori mafia ini patah ketika si X-Men beraksi lagi dan lagi dan lagi. Korbannya terus bertambah guys. Dan seluruh korbannya hampir rata-rata adalah orang Italia yang memiliki toko kelontong. Salah satu dari aktivis di sana yang bernama John D'Antonio bilang, ini mah bukan mafia mah gak ninggalin orang hidup. Karena beberapa korban X-Men ini ada yang selamat meski luka parah. Kepala polisi New Orleans ini udah feeling guys, kalau pelakunya ini adalah seorang psikopat, seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang emang harus darah aja. Pokoknya tiap malam nih, warga tuh parah. Kalian kebayang kan, lagi tidur, tahu-tahu ada bunyi pahat nyongkel pintu belakang. Lah, amit-amit. Nah, kalian dengerin ini, karena bagian ini yang paling bikin emosi banget. Puncak kebodohan polisi itu terjadi pada bulan Maret 1919. Si X-Men menyeberang ke kota tetangga, Gretna, dan menyerang keluarga Kurt Timiglia. Harley dan istrinya bernama Rosie diserang habis-habisan menggunakan kapak. Keduanya selamat, tapi lukanya parah banget. Namun sayangnya, anak perempuan mereka yang baru berumur 2 tahun meninggal di pelukan Rosie. No, baru 2 tahun guys. Pasti Rosie dan si Charlie ini lagi dirawat di rumah sakit. Tahu nggak? Polisi Gretna lagi ngapain? Bukannya nyari si X-Men, mereka malah nekan si Rosie. Nah, si polisi Thomas ini mikir, mungkin ini saingan bisnis. Jadi si polisi ini terus-terusan bertanya ke Rosie yang lagi setengah sadar dan yang pukul kamu pasti tetangga sebelah kan? Si Giordano sama anaknya si Frank. Si Lorando Giordano ini adalah seorang kakek berumur 69 tahun guys. Dan Frank itu anaknya yang baru berusia 17 tahun. Nah, mereka ini emang saingan bisnis toko kelontong keluarga Cortimiglia. Susah banget nyebutinnya. Mereka ini emang saingan bisnis toko kelontong milik keluarga Cortimiglia. Tapi nggak ada satu bukti yang membuktikan jika mereka itu emang pelakunya. Awalnya si Rosie ini jujur, dia gak tahu siapa yang menyerang karena keadaan saat itu emang lagi gelap banget. Tapi polisi Gretna pada saat itu jahat banget guys. Pas si Rosie keluar dari rumah sakit, dia langsung dipenjara sama si polisi. Dia ditekan sehingga akhirnya dia menyerah dan bikin pernyataan palsu kalau keluarga Giordano yang menyerang dia. Nah, gara-gara kesaksian palsu ini, si kakek Lorando dihukumi penjara seumur hidup. Dan si Frank yang masih ABG dijatuhi hukuman Gila maka dua guys. Jahat banget kan peradilan pada saat itu. Ya, meskipun zaman sekarang gak jauh beda sih. Iya, karena rasisme bikin mereka menutup mata sama fakta. Untungnya nih, 9 bulan kemudian, Rosie mendapatkan sebuah mimpi ketemu Santo Joseph. Nah, Santo Joseph itu menurut keyakinan Katolik adalah suami dari Bunda Maria. Dia ngerasa bersalah banget, dan akhirnya dia menarik semua kesaksiannya. Dan akhirnya dia jujur kalau dia ditekan sama polisi. Barulah keluarga Giordano dibebasin. Ya banget kan dramanya. Oke, sekarang kita masuk ke highlight cerita ini. Bagian paling legendaris yang bikin kasus X-Men ini terkenal di seluruh dunia. Tepat pada tanggal 13 Maret 1919, beberapa koran lokal di New Orleans menerima sebuah surat. Suratnya ini diketik rapi, tapi isinya sebuah edgy dan ngeri parah. Di awal surat ditulis gini, mereka belum pernah menemukanku dan mereka tak akan pernah bisa. Mereka tidak pernah bisa melihatku karena aku terlihat seperti ether di udara. Aku bukanlah manusia biasa, melainkan iblis yang datang dari neraka terpanas. Asli, si pelaku ini narsis banget kan? Tapi ini belum berakhir. Di surat itu, dia ngasih peringatan terbuka buat warga New Orleans. Dia bilang dia bakal datang lagi pada hari Selasa malam pada tanggal 19 Maret 1919, tepat pukul jam 12:15 lewat tengah malam. Dia bilang bakal ada korban yang jatuh. Dia bikin satu syarat yang sangat aneh. Dia nulis gini, saya sangat menyukai musik jazz, dan saya bersumpah demi semua iblis yang ada di neraka bahwa setiap orang yang akan diampuni asalkan dalam rumahnya terdapat alunan musik jazz pada waktu yang telah saya tentukan. Dia mau membunuh orang, tapi kalau di rumah itu lagi nyetel musik jazz, dia bakal nge-save rumah itu. What? Kalian bisa tebak apa yang terjadi pada malam 19 Maret itu? Guys, pada malam itu di New Orleans menjadi kota yang penuh dengan kepanikan massal. Semua orang ketakutan dan mereka melakukan segala cara agar bisa memainkan musik jazz itu. Kalian bayangin aja, klub malam, bar, aula dansa, semuanya full booking.
Ratusan band jazz, mau profesional kayak, mau amatir kayak, semuanya disewa buat main di rumah-rumah warga elit. Buat warga yang miskin gimana dong? Mereka nyalain gramafon atau piringan hitam itu kencang-kencang. Sampai-sampai ada laporan kalau malam itu suara trompet, suara saksofon, sama piano itu terdengar menggema di seluruh penjuru kota. Coba bayangin, di tengah malam di seluruh penjuru kota terdengar alunan musik jazz guys. Dan gak ada satupun kasus pembunuhan. Terlihat gak ada yang diserang, men menepati janjinya. Gila banget kan? Satu kota dipaksa party musik jazz di bawah ancaman satu orang pembunuh berantai guys. Setelah malam jazz itu, si S-Man ini sempat hilang sebentar, terus muncul lagi menyerang beberapa kota luar di New Orleans, sekitar tahun 1920 awalan. Caranya sama, buka pintu, pakai senjata korban, kabur. Terus, tiba-tiba, dia hilang gitu aja, lenyap dari muka bumi. Polisi bingung, dan masyarakat perlahan merasa mulai aman. Tapi pertanyaannya, siapa si S-Man ini? Dan kenapa tiba-tiba saja terornya itu berhenti guys? Nah, di kalangan pecinta true crime dan sejarawan, ada satu teori konspirasi yang paling kuat. Ada desas-desus tentang seseorang pria bernama Joseph Morve. Dia ini mantan preman dan tukang palak. Tanya sih, di bulan Desember 1920, si Morve ini ditembak mati di Los Angeles. Dan tahu nggak siapa yang nembak? Janda dari salah satu korban si S-Man ini. Cocok loginya itu dapat banget kan? Si Morve mati di tahun 1920 dan kebetulan pembunuhan S-Man juga berhenti di tahun yang sama. Tapi sayang serba sayang guys, pas sejarawan modern dicek arsip polisi di Los Angeles, mereka gak pernah nemu catatan resmi soal penembakan pria bernama Joseph Morve di waktu itu. Jadi cerita soal si Morve ini emang antara ditutup-tutupin atau cuma sekedar cerita biar ada akhir bahagia. Faktanya, secara hukum, identitas asli si S-Man ini dibawa mati sampai ke liang lahat. Gak yang tahu apakah dia mati sakit, di penjara kasus lain, atau mungkin pindah negara. Gila ya, gimana rasanya orang-orang di sana pada zaman itu guys? Harus menyembunyikan alat-alat senjata tajam sebelum mereka tidur. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya jika si S-Man ini adalah Joseph Morve yang dibunuh oleh janda korban? Atau mungkin kalian punya teori lain? Boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk kali ini. BTW, kalau kalian punya cerita horor, entah itu dari gangguan jin atau gangguan manusia, boleh banget kalian kirim di email yang ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching, dan maaf kalau ada salah. See you in the next story, and bye-bye!